Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, seperti yang telah kita jadwalkan, bahwasanya untuk hari Sabtu kita akan menjawab sesi-sesi pertanyaan yang telah dituliskan di kolom komentar. Ini ada satu pertanyaan dari saudara M. Nasihul Ibad. Beliau adalah teman saya seperjuangan zaman dulu di Cekelan Temanggung. Pertanyaannya saya ringkas. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, istitab atau meminta agar bertaubat itu bentuknya bagaimana? Ini sudah saya tuliskan di postingan. Bahwasanya jawabannya adalah meminta agar mengqadha sholat yang ditinggalkan. Jadi bentuk bertaubat itu apabila konteksnya adalah konteks tarikus sholah, maka taubatnya dengan cara meminta agar mengqadha sholat yang ditinggalkan. Di sini saya bawakan beberapa ibarat. Yang pertama dari kitab Wi'anatut Thalibin. Pertama, wa qauluhu ba'dal istitabah ba'da tolabit taubah minhu. Jadi makna istitabah sendiri min haitsul lughah, dari segi bahasa adalah tolabut taubah. Tolabut taubah dari istitabah istaf'ala yastafilu istif'alan. Kemudian ditambahi tak muannas, jadi istitabah. Jadi maknanya adalah tolabut taubah. Nah, tolabut taubah itu bagaimana secara realisasi? Nah, di sini ditambahi lagi di kitab Hasyiah Al-Bujairumi Alal Manhaj. Ba'da istitabatin lahu tolabu qadha'i tilkas shalah. Nah, di sini ibarat yang soreh sekali di kitab Hasyiah Bujairumi. Istitabah itu artinya bagaimana? Itu tolabi qadha'i tilkas shalah. Ketika kita terapkan di konteks tarkus shalah, maka istitabahnya adalah tolabi qadha'i tilkas shalah, memerintah untuk mengqadha salat yang ia tinggalkan. Kemudian saya tambahi lagi di sini di Hasyiah Jamal ada keterangan lagi qauluhu fa intaba wa tahsulu fi taubatihi bi fi'lis sholati al matrukati al mutawaati ala tarkiha fala yakfi fi taubah al wa'du bi fi'liha wa fil jawahir wa masya alai fil ubab annahu yakfi. Jadi walhasil di kitab Jamal ini, taubah itu adalah dengan cara melakukan sholat yang ia tinggalkan. Dengan melakukan, jadi realisasi benar-benar melakukannya. Fala yakfi fi taubah al wa'du bi fi'liha. Tidak cukup apabila seseorang tersebut itu hanya berjanji, saya akan melakukan sholat nanti. Ini tidak cukup taubatnya. Maka istitabah adalah tolabu qadha'i tilkas shalah yang secara realisasi, yang benar-benar real. Jadi kalau belum melakukan berarti ya belum tobat. Nah, itu seperti itu. Kalau belum qadha sholatnya ya belum tobat. Maka harus benar-benar melakukan sholat yang ia tinggalkan. Kemudian teknis mengqadha sholat atau teknis melakukan sholat tersebut bagi yang tarikus sholah di sini dijelaskan lagi di dalam kitab Fathul Wahhab. Wa tariquhu annahu yutolabu bi adaiha idza dhaqa waqtuha wa yutawa'adu bil qatli in akhrajaha anil waqti fa in asarra wa akhraja istahaqqa al qatlah. Jadi metode ketika penerapan hukum yang seperti itu qatlu bidur bil unuk, sebab dia meninggalkan salat adalah yutolabu bi adaiha idza dhaqa waqtuha.
diperintah seseorang tersebut yang meninggalkan sholat itu untuk sholat apabila waktunya sudah mepet. Waktunya sudah mepet, disuruh untuk ada sholah. Tawa'adu bil qatli in akhrajaha, dan ditakut-takuti apabila kamu meninggalkan sholat, apabila kamu mengeluarkan sholat dari waktunya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, di sini ditakut-takuti dengan seperti itu. Nah, ini cukup saya kira untuk menjadi jawaban yang poin A. Kemudian poin B, siapakah yang wajib memerintahkan atau mengingatkan untuk melakukan sholat pada orang yang tarikus sholah? Jawabnya, yang punya wilayah, yaitu yang mempunyai kewajiban atau yang berwenang adalah yang punya wilayah istitabah adalah imam atau naibnya. Sedangkan untuk nahi mungkarnya adalah semua orang yang mengetahuinya. Jadi begini, dalam masalah istitabah memerintahkan seseorang untuk tobat ini dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah min haitsu sunniyatul istitabah. Disunahkan kita memerintahkan orang itu untuk taubat. Nah, kesunahan perintah taubat ini adalah wilayatul imam. Jadi memang sunnah untuk memerintah seseorang untuk taubat. Ini wilayatul imamnya. Kemudian min haitsu nahi mungkar, karena ada kemungkaran, ya ini fardu kifayah bagi orang siapa saja yang mengetahuinya wajib untuk taghayyur. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi wa illam tastati fa bi lisani wa illam tastati fa bi qalbihi wa dzalika dhaful iman. Demikian ketika Kanjeng Nabi. Jadi untuk min haitsu istitabah adalah wilayah imam. Tetapi min haitsu amar ma'ruf nahi mungkarnya, nah ini semua orang. Ini saya ambilkan hasyiah al-Jamal. Qauluhu annahu yutolabu bi adaiha wal aujah anal mutalib wal mutawa'id huwa al imamu aw naibuhu fala yufidu talabu ghairihi wa tawa'udihi taratubal qatli al atiyah li annahu min mansibihi, intaha syarah Muhammad Romli. Jadi wal aujah di sini disebutkan yang mendapatkan mandat bahwasanya al mutalib, orang yang menuntut dan orang yang mengancam adalah imam atau naibnya. Maka apabila orang lain yang mengancam, ya tidak menjadikan taratubul qatli al-adi, tidak mendapatkan, artinya tidak mendapatkan kesunahan itu. Kesunahan ini tidak gugur. Masih ada kesunahan yang harus dipenuhi. Jadi seperti itu. Walhasil yang dituntut oleh Allah yang mempunyai hak untuk memerintahkan dan untuk mengistitabahnya adalah imam itu sendiri. Karena imam itu mempunyai wilayah, imam mempunyai wewenang, dan memang apabila pemerintah yang sudah terjun tangan, ya itu adalah takut. Orang itu biasanya takut. Kemudian saya ambilkan yang nahi mungkar, syarah Arba'in Nawawi karangan Ibnu Daqiqil Id. Beliau adalah murid kinasih dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Qalu wa la yahtassu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bi ashabil wilayah bal dzalika tsabitun li ahadil muslimin wa inna ma ya'muru wa yanha man kana 'aliman bima ya'muru bihi wa yanha anhu. Jadi sini disebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar tidak terkhususkan terhadap ashabul wilayah. Amar ma'ruf nahi munkar tidak terkhususkan terhadap pemerintah yang berkuasa. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar dibebankan terhadap per individu orang muslim. Di mereka amar ma'ruf nahi mungkar dengan modal yang mereka ketahui. Jadi sesuai kapasitasnya. Kalau memang orang awam, ya amar ma'ruf nahi mungkarnya ya sekedar apa yang dia yakini itu benar. Udah, kita langsung mulai ngaji. Kita mulai sampai wala bimaitatin.
wala bimaitati lan ora najis kelawan tumekone batang kana kang ana apa nasyuha uripe batang uripe maitah iku minal mai saking banyu kal alki kaya dene lintah walau turiha lamun den cemplungna fihi ing dalem mak apa maitatun batang bindalika saking mengkono-mengkono maitah karena nasyuha minal mak najasa mongko najis najusa mongko najis apa mak wa ing kana lan lamun ana sapa atarihu wong kang nguntalno iku ghairu mukallafin ora mukallaf wala asara lan ora ana asar iku maujud liturhil hayyi marang buangi wong kang urip mutlakon kelawan mutlak. Termasuk hal yang dimakfu adalah apabila air tersebut itu kemasukan bangkai. Nah, bangkai tersebut adalah bangkai yang nasyuha minal ma. Memang bangkai itu hidupnya di air. Seperti dicontohkan di sini adalah kal alki lintah. Lintah itu hidupnya adalah dari air atau biasanya disebut sebagai hidup di dua alam. Jadi apabila ada hewan yang kehidupannya seperti itu, hidup di dua alam atau hidupnya dari air, apabila mati dan nyemplung di air, nah, ini dikatakan sebagai ma'fu. Atau misalkan ada hewan yang hidupnya di dalam air, mati, kemudian statusnya sebagai bangkai, ini dikatakan sebagai ma'fu. Ma'fu kenapa? Seharusnya hewan yang hidup di dalam air itu tidak najis. Nah, ma'funya karena di dalam perut hewan itu ada kotoran-kotoran yang disebut najis. Jadi kotoran hewan yang ada di perutnya tetap dikatakan sebagai najis. Kalau hewannya, kalau ikannya ya tidak najis, tapi kotoran yang ada di dalam perutnya itu najis. Makanya apabila kita mengkonsumsi ikan yang besar, itu kotorannya harus dihilangkan. Karena kotoran itu tetap dikatakan sebagai najis. Walaupun ikannya tidak najis, tapi kotorannya tetap najis, harus dibuang. Waktaro lan milih sapa kathiruna wong akeh mina imatina saking pira-pira imam kita. Madhab Malikin ing madhab Malik. Annal ma'a ing satemene banyu, annal ma'a ing satemene banyu iku layan jusu ora bisa najis apa mak mutlakon kelawan mutlak. Illa bitakhayyuri kejaba kelawan takhayyur, kejaba kelawan owah. Wal jari utawi banyu kang milih iku karo kidin kaya dene banyu kang mandheg. Jadi kalau mazhab Malik itu air yang terkena najis atau air yang terkena barang yang suci asalkan tidak ada taghayyur itu dikatakan sebagai suci mensucikan. Jadi al-qayyid atau hadnya adalah yang penting tidak ada taghayyur kalau dalam mazhab Malik. Nah ini sebagian dari ulama kita itu memilih pendapat Imam Malik ini. Seperti Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau di juz 1 Ihya itu menjelaskan bahwasanya beliau memilih pendapatnya mazhab Malik karena dengan banyak alasan sampai berhalaman-halaman beliau jelaskan di kitab Ihya juz 1. Wa fil qadimi lan ing dalem kaul qadim. Lan yusu. Ora najis apa qaliluhu sidike rokit bila taghayyurin ka apa qaliluhu sidike mak bila taghayyurin kelawan tanpa wah. Wahwa hale utawi layan yusu adamuna di sikolil iku madhabu Malikin madhabe Imam Malik. Kala ngendika sapa Imam Nawawi fil Majmu'in dalam kitab Majmu'. Sawaun iku padha uga kanat ana apa najasatu najis iku ma'iatan cair au jamidatan utawa atos. Nah, ini waktaro itu artinya menjadi adatnya fuqaha Syafi'iyah bahwasanya kalau dengan redaksi ikhtaro
Wakhtaro an-Nawawi, wakhtaro katsiruna. Ini berarti adalah pendapat yang keluar dari kaidah madhab, pendapat yang sudah keluar dari madhab Imam Syafi'i. Jadi beliau dengan dalil-dalil yang beliau temukan, beliau lebih memilih terhadap madhabnya Imam Malik misalkan. Atau misalkan dalam pembahasan muzaraah mukhabarah, Imam Nawawi, Qaul Nawawi mengatakan diperbolehkan muzaraah dan mukhabarah, tapi redaksinya pakai wakhtaro an-Nawawi, wakhtaro al-Ghazali. Itu seperti itu. Itu adalah pendapat ulama Syafi'iyah yang keluar dari kaidah madhab. Wal ma'u tawi banyu al-qalilu kang sithik ida tanajjasa ing dalem ari kalane najis apa qalil iku yadhuru suci apa qalil bibulughihi kelawan tumekane qalil kulataini ing rong kulah walau bimain lan senajan to kelawan banyu mutanajisin kang najis haitsula taghayyura ing dalam sekirane ora ana taghayyur iku maujud bihi kelawan bihi kelawan mutanajis. Jadi yang qalil itu bisa disucikan atau bisa menjadi suci apabila qalil tersebut bisa mencapai 2 kulah, walaupun 2 kulah tersebut itu disusun atau disempurnakan dengan air yang mutanajis. Jadi air mutanajis banyak, kemudian dikumpulkan menjadi 2 kulah atau lebih. Nah, ini menjadi tohir mutohir apabila syaratnya tidak taghayyur. Wal katsiru tawi banyu akeh iku yaduru bisa suci apa katsir bizawali taghayyurihi. Kelawan ilangi taghayyuri katsir binafsihi kelawan awak dhewe ne katsir. Au bimain utawa kelawan banyu zida kang den tambahi apa ma alaihi ing atase katsir. Au nuqisa utawa den kurangi apa ma anhu saking katsir. Wa kana lan ana apa albaqi perkara kang keri iku katsiron akeh. Jadi kalau air yang banyak itu bisa suci apabila dengan beberapa hal. Yang pertama, air yang banyak bisa suci dengan sebab hilangnya taghayyurnya. Atau yang kedua adalah dengan ditambahi air. Jadi airnya taghayyur kemudian ditambahi air dan hilang taghayyurnya. Au nuqiso anhu atau dikurangi. Jadi misalkan airnya banyak kemudian pusat najisnya misalnya, pusat najisnya ini diambil, airnya dikurangi. Kemudian taghayyurnya hilang gara-gara airnya ini dikurangi, diambil. Nah, ini dikatakan sebagai yadhuru, suci. Dan wakana al-baqi katsiron, dan air yang masih ada 2 kulah atau lebih. Wasaniha utawi kaping pinduni syurutul wudu iku jaryumain lumakokake banyu ala udwin ing atase anggota maghsulin kang den kumbah fala yakfi mongko ora nyukupi apa ayamassahu yen to ngepok ing udwin apa almau banyu bila juryanin kelawan tanpa lumaku li annahu krana sak temene ayamassahu almau bila juryanin iku la yusamma ora den arani apa ayamassahu alma bila juryanin ghuslan ing jeneng ngumbah. Jadi syarat yang kedua adalah jaryumain ala udwin. Harus air tersebut itu benar-benar air yang mengalir di anggota wudu. Jadi seandainya airnya itu sangat sedikit, ya, airnya sangat sedikit, misalnya 1 tetes kemudian itu diratakan,
ini tidak dikatakan sebagai ghuslun karena hanya menempelkan air tanpa adanya air yang mengalir. Nah, ini tidak cukup. Jadi berbeda dengan masul, berbeda dengan mashun atau masun. Ini berbeda. Jadi ghuslun dan mashun atau masun itu berbeda. Jadi wudu itu ada beberapa rukun. Artinya kalau ghuslun ya berarti airnya harus mengalir. Kita ghuslul wajhi, ghuslul yadaini itu airnya harus mengalir. Tapi kalau mashur rosi, kita mengusap kepala. Nah, itu hanya dengan mengusapkan tangan yang terkena basah-basah air itu sudah cukup. Tapi kalau ghuslun itu tidak cukup. Wa tsalitsuha utawi kaping telune syurutil wudu iku Allah yakuna yen ta ora ana iku alaihi ing atase anggota ala al udwi tegese ing atase anggota apa mughayyirun perkara kang wai lil mai marang banyu taghayyuran kelawan taghayyur doron kang bahayani kayak faronin kaya dene minyak jakfaron wa sondalin lan minyak cendono khilafan halin layani li jam'in marang sebagian ulama. Jadi syarat yang ketiga adalah anggota tidak ada zat atau tidak ada sesuatu yang mughayyir terhadap air tersebut. Jadi kita wudu tidak ada sesuatu apapun di anggota kita, di anggota wudu kita yang bisa mencemari, membuat air itu taghayyur. Seperti dicontohkan di sini adalah kaza'faronin wa sondalin. Za'faron, minyak za'faron itu ada di atas lengan kita misalkan atau ada di telapak tangan kita, minyak za'faron. Karena minyak za'faron itu adalah sifatnya seperti minyak kelapa sawit, minyak sayur. Kemudian ada wewangiannya juga. Apabila airnya itu mengalir di atasnya, airnya ini akan tercemari, akan menjadi air taghayyur, akan menjadi taghayyur airnya. Maka hal inilah yang menjadi penyebab tidak sah wudu karena airnya bisa taghayyur, bisa merubah airnya. Sondalin dan minyak cendono. Jadi dari sondal itu cendono. Jadi za'faron itu ditanwin kaza'faronin karena bukan isim ghairu munsharif. Bukan isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif itu ada ziyadah alif nun tapi harus bersamaan dengan salah satu dari dua hal. Yaitu kalau tidak isim alam ya sifat. Jadi za'faron bukan isim alam, bukan sifat karena za'faron di sini yang disebutkan adalah isim jenis. Wa rubiuha utawi kaping babate syurutil wudu iku ala yakuna yen ta ora ana alal udwi ing atase anggota apa hailun perkara kang ngalang-alangi bainal mar'i ing dalem antarane banyu wal mangsuli lan perkara kang den basu kana auratin kaya dene kapur wa syam'in lan lilin wa duhnin lan minyak jamidin kang atos wa aini hibrin lan zatiyae tinta wa hannain lan pacar bil khilafi duhnin kelawan nulayani minyak jarin kang lumaku maiin tegese cair wa ilam yathbut lan senajan ta ora tetep apa almau banyu alaihi ing atase duhnin wa asari hibrin lan labete tinta wa hannain lan pacar. Jadi syarat yang nomor 4 adalah tidak ada hail di atas anggota tubuh. Anggota wudu itu tidak ada hail. Syaratnya harus tidak ada hail. Hail yang bisa mencegah antara kulit dan antara air untuk sampai. Seperti di sini contohkan adalah nauroh kapur, kemudian lilin, kemudian minyak yang sudah padat, kemudian tinta dan pacar. Jadi ini adalah hal yang bisa mencegah sampainya air terhadap kulit. Di sini dicontohkan adalah ainu hibrin.
Ainu hibrin itu adalah dzatiyahnya tinta. Jadi tinta itu mungkin tintanya adalah tinta tebal, sehingga apabila tangan kita kena tinta itu, air tidak bisa meresap ke dalam tangan. Itu seperti itu. Mungkin kalau tinta zaman sekarang itu masuknya bukan kepada hail, tapi kepada syai'un yang mughayyir. Jadi sesuatu yang bisa merubah air tersebut. Maka apabila tangan kita terkena tinta, kalau ingin wudhu ya kita gosok-gosok dulu sehingga tinta itu hilang di atas tangannya. Kalau hanya tersisa asarnya saja, tersisa sisa-sisanya tinta dan bukan sesuatu yang mencegah masuknya air atau bukan sesuatu yang merubah sifatnya air di atas kulit, maka tidak masalah. Jadi paling tidak kita apabila terkena tinta, terkena coretan pulpen ya digosok-gosok sehingga hilang. Kalau tidak bisa hilang berarti itu insya Allah asarnya saja. Wa kadzala niku kaya dene mengkono-mengkono alla yakuna alal udwi hailun. Istaratu den syaratno alama ing atase perkara jazama kang mantep bi kelawan mau sapa kadiruna. Pira-pira ulama akeh apa alla yakuna. Yen ora ana apa wansahun kotoran tahta dhufrin ing dalem kang tetep ing dalem sak ngisore kuku. Yamna'u kang nyegah apa dhufr usul almai ing tumekane banyu lima marang perkara tahtahu kang tetep ana ing dalem sak ngisore dhufr. Khilafan halin ulayani li jam'in marang sebagian ulama minhum iku setengah saking jam'in Al-Ghazali ta Imam Ghazali wa Zarkashi lan Imam Zarkashi wa ghairuhuma lan saliyane Ghazali Zarkashi. Wa talu lan padha ndawakno sapa Ghazali Zarkashi ghairuhuma fi tarjihi ing dalem tarjih ing dalem ngunggulake pendapat khilaf. Wa syarahu lan padha nyeplosno sapa Ghazali Zarkashi ghairuhuma bil musamahati kelawan den ngapura. Amma saking perkara tahtaha kang tetep ing dalem sangisore dhufr minal wasakhi saking kotoran dunanah wil ajini ora dunanah wil ajini ora saliyane sepadane ing dalem liyani sepadane al ajin itu adonan roti. Wa asyara lan isyarah sapa al-adriyu mamadri. Jadi disyaratkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama mayoritas bahwasanya alla yakuna wasahun tahta dhufrin yamna'u ini mohon maaf, yamna'u ini failnya adalah wasahun yamna'u sulal ma' lima tahtahu. Jadi alla yakuna wasahun tahta dhufrin yamna'u sulal ma' lima tahtahu. Apabila kita mempunyai kuku yang panjang atau kuku yang pendek, ini di bawah kuku ini kadang ada kotoran. Nah, syaratnya kotoran-kotoran tersebut yang ada di dalam kuku harus dihilangkan dulu ketika kita berwudu supaya air tersebut bisa sampai kepada kulit yang ada di bawah kuku ini. Ini adalah pendapat mayoritas. Kemudian beberapa ulama itu khilaf, artinya berselisih pendapat. Kalau menurut Imam Ghazali, Imam Zarkashi dan beberapa ulama yang lain itu tidak harus disyaratkan kita membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku ini. Tidak harus kalau menurut Imam Ghazali dan Imam Zarkashi. Dan mereka beristidlal, mencari dalil, membuat dalil tentang hal ini. Artinya mereka benar-benar berhujjah dengan hujjah yang panjang lebar yang menjelaskan tentang kema'fuan kotoran yang ada di bawah kuku ini. Jadi Imam Ghazali, Imam Zarkashi. Sedikit bercerita bahwasanya Imam Ghazali ini adalah seorang yang menjadi hujjatul Islam. Hujjahnya agama Islam. Juga hujjahnya madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i ini apabila kita mengetahui setelah zaman Imam Ghazali, kitab-kitab yang dikarang
setelah Imam Ghazali ini merujuknya adalah merujuk terhadap karangannya Imam Ghazali. Sebab kita tahu Imam Ghazali itu pernah mengarang kitab yang paling besar dalam fikih adalah kitab Al-Basit. Al-Basit, kitab Al-Basit ini beliau karang, beliau tulis ini karena meringkas kitab karangan guru beliau. Guru beliau adalah Imam Haramain. Imam Haramain mempunyai kitab Nihayatul Matlab. Kitab Nihayatul Matlab. Jadi beliau meringkas kitab Nihayatul Matlab fi dirayatil madhab. Bahas fikih. Kemudian dan asalnya kitab Nihayatul Matlab ini adalah kitab yang disarikan dari kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Seperti kitab Mukhtasar Muzani, terus kitab Al-Buwaidi, kitab Al-Um, kemudian kitab yang satunya Al-Imla atau apa ya, pokoknya 4 kitab. Jadi 4 kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, Al-Um, Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buwaidi, dan yang satunya saya lupa. Ini beliau jadikan satu menjadi kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haramain. Kemudian diringkas oleh Imam Ghazali menjadi kitab Al-Basit. Kitab Al-Basit diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi kitab Al-Wasit. Kitab Al-Wasit masih diringkas lagi oleh Imam Ghazali disebut kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz masih diringkas lagi karena memang kurang ringkas oleh Imam Ghazali, diringkas menjadi kitab Al-Khulasoh. Kemudian dari kitab Al-Wajiz ini Imam Rafi'i beliau mensyarah dan juga menikhtisar. Beliau mensyarah kitab Al-Wajiz ini menjadi Syarhul Kabir bi Syarhil Wajiz. Dan beliau juga meringkas kitab Wajiz ini menjadi kitab Al-Muharrar. Jadi ada yang diringkas, ada yang disyarah. Nah, syarah kitab Imam Rafi'i Syarahul Rafi'i Al-Kabir ini diringkas oleh Imam Nawawi, diringkas menjadi kitab Raudhatut Thalibin. Kitab Raudhatut Thalibin diringkas lagi, kurang marem, diringkas oleh Syekh Zakaria Al-Ansari menjadi kitab matannya kitab Asnal Matolib. Kemudian beliau Imam Zakaria Al-Ansari mensyarah menjadi kitab Asnal Matolib. Jadi terus yang kitab Al-Muharrar diringkas lagi oleh Imam Nawawi. Imam Muharrar kan karangan Imam Rafi'i. Kemudian diringkas lagi oleh Imam Nawawi menjadi kitab Minhajut Thalibin. Kitab Minhajut Thalibin masih diringkas lagi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari menjadi kitab Manhajut Thulab. Nah, dari kitab Manhajut Thulab ini disyarah oleh beliau sendiri menjadi kitab Fathul Wahhab fi Syarhi Manhajut Thulab. Kemudian kitab kitab Fathul Wahhab ini dihasyiai oleh 2 ulama Mesir terkenal, yaitu Syekh Sulaiman Al-Bujairami dan Syekh Sulaiman Al-Jamal. Syekh Sulaiman Al-Bujairami menhasyiai yang biasa kita tahu dengan hasyiah Bujairami ala Syarhil Manhaj. Kemudian yang hasyiahnya Syekh Sulaiman Al-Jamal bisa disebut hasyiah Jamal. Nah, kita kembali lagi kepada kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Kitab Minhajut Thalibin ini diringkas juga oleh ulama Mesir, siapa ya saya lupa. Ini namanya kitab Anwarul Masalik. Kitab Anwarul Masalik disarah oleh Syekh Yusuf Al-Biqai menjadi kitab Fathul Ilahil Malik. Kemudian kembali lagi kepada kitab Minhajut Thalibin. Kitab Minhajut Thalibin disyarah lagi oleh banyak sekali ulama, termasuk beliau Syekh Khotib Asy-Syirbini ngarang kitab Syarah Minhajut Thalibin menjadi kitab Mughni Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Kemudian Syekh Samsuddin Romli beliau mengarang kitab mensyarah kitab Minhajut Thalibin menjadi kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Kemudian ada lagi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mensyarah kitab Minhajut Thalibin menjadi kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Ada lagi Syekh Kamaluddin Ad-Damiri, beliau mensyarah kitab Minhajut Thalibin yang dinamai dengan kitab An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj. Ada lagi Ibnul Mulaqqin, beliau mensyarah kitab Minhajut Thalibin yang disebut dengan kitab Ujalatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Ada lagi
yang biasa dipelajari kita di pesantren, kitab Al-Mahalli oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mensyarah kitab Minhajul Thalibin yang disebut kitab Kanzur Raghibin, atau yang biasa masyhur kita tahu dengan nama kitab kitab Syarah Mahalli. Kemudian Syarah Mahalli ini dihasyiai oleh dua orang ulama yang disebut Qulyubi dan Umairah, maka biasanya dicetak dengan judul hasyiatan, hasyiaten, hasyiah Qulyubi dan Umairah ala Kanzur Raghibin. Kemudian tadi yang Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Al-Haytami itu disyarah lagi oleh dua ulama terkemuka, yaitu hasyiah yang dikarang oleh Imam Syarwani, jadi hasyiah Syarwani, dan juga di hasyiah oleh Syekh Al-Abadi, jadi hasyiah Abadi, Syarwani wal Abadi. Kemudian yang Nihayatul Muhtaj tadi itu juga dikarang, dihasyiai oleh dua ulama besar, yaitu Imam Ar-Rasyidi dan Syekh Umar Al-Basri. Jadi kitab-kitab yang ada sekarang ini semuanya adalah kitab yang menginduk, karena mazhab Syafi'i itu mazhab yang ya namanya mazhab itu ya riwayat. Jadi kita tidak boleh berkata ini halal ini haram kecuali ada riwayatnya di dalam kitab. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya permasalahan ini adalah haram, permasalahan ini adalah halal dengan alasan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau jawaban orang itu adalah menurut saya ini halal, menurut saya ini haram, ini bukan madhab siapapun tapi madhab al-qail, madhabnya orang yang ngomong itu punya madhab. Karena apa? Karena dia mengatakan, mengatasnamakan menurut saya. Jadi kalau kita ngikut kepada madhab Syafi'i, yang tidak boleh menurut saya, menurut kitab yang ada itu madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i itu ya riwayat. Seperti tadi saya jelaskan, apabila ada ulama itu yang beliau berpendapat terhadap suatu hal yang keluar dari kaidah mazhab Syafi'i itu pakai redaksinya waktaro, ikhtaro an-Nawawi, ikhtaro al-Ghazali, ikhtaro katsirun, ikhtaro al-jam'u atau ikhtaro jam'un. Ini berbeda. Jadi redaksi ulama itu sudah ada rumus-rumusnya tersendiri. Itu ulama yang kita anut, ulama yang walim, jelas-jelas walim. Nah, itu seperti itu. Wa asyara lan isyarah sapa Adri'i Imam Adri'i ya. Imam Adri'i di sini juga mempunyai kitab syarah Minhajul Thalibin yang disebut kitab Qutul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Jadi kitab Minhajul Thalibin memang sangat luar biasa. Kitab Minhajul Thalibin itu luar biasa karena memang banyak sekali ulama yang ikhtisar, mensyarah, ikhtisar, syarah. Sampai sekarang pun dipelajari di dunia pesantren, di luar negeri, di Al-Ahqaf Yaman, itu muqarrarnya adalah Minhajul Thalibin. Di Mesir juga, kemudian di Ethiopia, di Somalia, itu pakainya adalah Minhajul Thalibin. Wa asyara lan isyarah sapa Adri'i Imam Adri'i wa ghairuhu lan saliyani Imam Adri'i. Ila dhaqfi maqalatihi marang apese pendapate Ghazali Zakashi gharihima. Wakat soroh halan teman-teman nyeplosno sapa Imam Mutawali fi tatimati ing dalam kitab tatimah. Wa ghariha lan liyane kitab tatimah bima kelawan perkara fi raudhati ing dalam kitab raudhah wa ghariha lan saliyane kitab raudhah min adamil musamahati saking ora onone den sepuro bisain kelawan perkara mimma kang tetep saking perkara tahtaha kang tetep ono ing dalam sak ngisore lufer haitsu mana ing dalam sekirane nyegah apa syekh usulal mai ing tumekoni banyu bimahali kelawan panggonane syekh, panggonane mak. Jadi kita tahu kitab Tatimah ini karangan Imam Al-Mutawali, kemudian Ar-Raudhah karangan Imam An-Nawawi. Kita akan mengetahui referensi kitab yang ada di mazhab Syafi'i ini, ada banyak ulama yang mengarang khusus kitab itu khusus membahas masalah kitab-kitab yang ada di mazhab Syafi'i. Jadi a'lam, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang muktabaroh. Nah, ini banyak yang ngarang kitab yang isinya daftar kitab Syafi'i. Termasuk salah satunya adalah Syekh Nuruddin Marbu. Syekh Nuruddin Marbu itu sekarang masih hidup. Beliau ada di Malaysia. Beliau walim
beliau alim. Punya kitab Asmaul Kutub Asy-Syafi'iyah. Jadi beliau daftarnya kitab Syafi'iyah. Itu apa aja karangan siapa saja. Kemudian Syekh Mahfud Termas beliau mengarang kitab Siqayatul Mardiyah. Siqayatul Mardiyah menjelaskan masalah kitab-kitab yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Dan yang paling komplit adalah beliau adalah guru dari guru saya. Di guru Mbah Yai Maimun Zubair, itu beliau punya guru namanya Syekh Abdul Qadir Mandailing. Syekh Abdul Qadir Mandailing itu adalah Al-Maki, Mekah. Beliau punya kitab Khizanatus Saniyah fi Masyahiri Ulama Syafi'iyah. Itu yang paling lengkap yang saya tahu adalah kitab Khizanatus Saniyah fi Masyahiri Ulama Syafi'iyah. Wa aftalan paring fatwa sapa al-Baghawi Imam Baghawi fi wasakhin ing dalam kotoran hasola ka hasil pewasah min gubarin saking saking bleduk bi annahu fatwa bi annahu kelawan sak temene wasah ku yamnau nyegah apa wasah sihatal wudu ing sae wudu bi khilafi ma kelawan nulayani perkara nasya kang tukul apa ma min badani saking badane wong. Wahwa hale utawi mana syaa iku al-araku iku keringet al-mutajamidu kang dadi atos wajah semalan mantep bi kelawan pendapate kelawan fatwani al-Baghawi sapa Imam al-Ardabili wajah semalan mantep sapa Imam al-Ardabili bi kelawan fatwa Baghawi fil Anwari dalam kitab Al-Anwar. Jadi Imam al-Ardabili ini luar biasa. Beliau ngalim tapi beliau pada awalnya beliau adalah santri yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya sangu. Jadi ada riwayat beliau ketika ingin belajar kitab Al-Basit kalau tidak salah atau Al-Wasit Imam Ghazali, beliau meminjam kitab dari temannya, dan beliau menulis kitab itu, tidak beli. Jadi memang menulis, beliau memang punya himmah yang luar biasa ulama dahulu. Imam Baghawi ini punya fatwa Baghawi, punya kitab yang disebut kitab Tahdibul Baghawi. Ini kitab besar, kira-kira ya 8 jilid atau 10 jilid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.